Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada hari ini, kita akan membahas tentang RPS. Mata kuliahnya adalah K3 dalam keperawatan untuk tingkat 2 semester 4. Ya, nanti di sini saya akan menjabarkan apa saja yang bakal kita pelajari di dalam K3 dalam keperawatan ini. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian ruang lingkup dan konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini mahasiswa diharapkan dapat memahami kebijakan pemerintah mengenai perlindungan terhadap keselamatan kerja, standar kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan kerja, risiko kecelakaan kerja, manajemen kerja, alat-alat pengaman, peraturan ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban dari pekerja. Nah, jadi di sini di dalam RPS ini diharapkan mahasiswa dapat memahami apa yang akan diajarkan di dalam RPS ini. Nah, mata kuliahnya ini adalah K3 dalam keperawatan. K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kode mata kuliahnya adalah KPA 406. Bobot SKS-nya di sini ada 3 SKS dengan teori. Nah, ini jumlah pertemuannya seluruhnya adalah 16 kali pertemuan dengan 14 kali teori dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Bahan kajian di sini ada yang pertama adalah mengetahui dan memahami latar belakang penyelenggaraan K3 dan ruang lingkup K3. Yang kedua adalah mengetahui peraturan dan perundang-undangan tentang K3. Yang ketiga, memahami konsep beban kerja dan produktivitas kerja. Yang keempat, memahami manfaat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan SMK3. Selanjutnya adalah mengidentifikasi risiko bahaya potensial atau hazard di tempat kerja. Selanjutnya, yang keenam, konsep hygiene dan sanitasi di tempat kerja. Mengidentifikasi dan mengatasi penyakit akibat kerja. Bisa jadi karena kecelakaan kerja. Yang kedelapan adalah mengidentifikasi dan melakukan pencegahan kecelakaan kerja. Yang kesembilan, memahami pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kesepuluh, mengidentifikasi alat pelindung diri dan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang terakhir adalah memahami jaminan sosial dan atau kesehatan bagi tenaga kerja. Nah, untuk pertemuan pertama, materi pembelajarannya adalah tentang penjelasan RPS. Di sini akan dijelaskan dari awal sampai akhir hal apa aja atau materi apa aja yang akan kita pelajarin atau akan kita diskusikan bersama. Yang kedua adalah kontrak belajar. Nah, sebelum melakukan pembelajaran otomatis antara dosen dengan siswa harus mempunyai kontrak yang jelas untuk memperlancar pembelajaran sampai dengan akhir, sampai dengan UAS ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pertemuan kedua, yaitu latar belakang penyelenggaraan K3 dan ruang lingkup K3. Di sini yang dibahas adalah pengertian dari K3 sendiri. Yang kedua adalah ruang lingkup K3. Selanjutnya tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat adalah sasaran-sasaran utama keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja dan pelindungan dari tenaga kerja tersebut. Selanjutnya, untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang peraturan dan perundang-undangan tentang K3. Nah, karena K3 atau keperawatan sendiri adalah profesi, ya, jadi mereka harus bekerja secara profesional. Jadi ada aturan dan undang-undang untuk mengatur dan mengikat profesi tersebut.
biar kalau bekerja sesuai SOP yang ada. Yang pertama adalah undang-undang yang berkaitan dengan K3. Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan K3, keputusan dan instruksi presiden yang berkaitan dengan K3, peraturan atau keputusan menteri yang berkaitan dengan K3, keputusan bersama antar kementerian. Jadi kementerian mungkin tenaga kerja bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat peraturan tentang K3. Selanjutnya adalah perjanjian kerja bersama yang berkaitan dengan K3. Mungkin dari perusahaan satu dengan yang lainnya bekerja sama tentang K3. Selanjutnya, untuk pertemuan keempat, ini adalah konsep beban kerja dan produktivitas kerja. Nah, yang pertama adalah beban kerja yang akan kita diskusikan atau akan kita bahas tentang pengertian ya, ruang lingkup, apa aja sih beban kerja itu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi dari beban kerja, faktor-faktor kapasitas kerja, dan yang terakhir adalah pengukuran dari beban kerja tersebut. Jadi misal seorang perawat ada yang seminggu cuman liburnya sehari, nah bisa dihitung nanti dia beban kerjanya termasuk sesuai atau tidak. Selanjutnya adalah produktivitas kerja. Nah di sini ada pengertian ruang lingkup, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, dan yang terakhir adalah pengukuran dari produktivitas kerja. Ya, jadi seseorang atau tenaga kerja dia produktivitas kerjanya bagus atau tidak. Dalam sehari dia menghasilkan untuk perusahaan berapa persen. Nah, nanti akan dihitung di sini di pertemuan keempat. Selanjutnya untuk pertemuan kelima adalah manfaat penerapan sistem SMK3, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian SMK3. Selanjutnya yang kedua adalah ruang lingkup dari SMK3, dasar hukum dari SMK3, aspek penerapan SMK3, dan yang terakhir adalah manfaat penerapan dari SMK3. Selanjutnya, nah di sini ada pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang resiko bahaya potensial di tempat kerja. Nah, dalam kita bekerja atau tenaga kerja pasti tempat atau lingkungan kerja mempunyai bahaya potensial. Nah, nanti yang kita bahas adalah yang pertama adalah faktor-faktor resiko fisik, yang kedua adalah faktor resiko biologi. Nah, kedua ini yang akan kita bahas adalah aspek dan jenis resikonya, seperti apa, nilai ambang batas. Dia dikatakan beresiko itu nilainya berapa ya. Terus yang ketiga adalah potensial hazard K3, dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah pengelolaan resiko. Yang ketiga adalah faktor resiko ergonomi. Yang dibahas adalah prinsip dan standar, cara pengukuran, potensial hazard K3, dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah pengelolaan resiko. Nah, di sini yang keempat adalah faktor risiko kimia. Nah, ada nggak bahan berbahaya kimia yang berada di tempat kerja? Terus pengukuran dan nilai ambang batas, dampak terhadap kesehatan. Misal, tenaga kerja terkena bahan kimia tersebut, kira-kira dampaknya untuk tenaga kerja seperti apa? Dan yang terakhir adalah pengelolaan resiko. Yang terakhir, dari pertemuan ke-6 ini adalah faktor psikososial. Dia akan membahas atau tentang aspek psikologi dan perilaku dalam K3, potensial hazard K3, dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir adalah pengendalian risiko. Pertemuan ke-7 yaitu konsep hygiene dan sanitasi di tempat kerja. Nah, dia akan membahas ruang lingkup hygiene dan sanitasi di tempat kerja, peraturan perundang-undangan hygiene dan sanitasi,
Selanjutnya adalah hygiene perorangan di tempat kerja, aspek-aspek hygiene dan sanitasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan pengendalian. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan ke-8, ini adalah UTS, ujian tengah semester ya. Nanti bahannya adalah pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, selanjutnya setelah UTS pertemuan ke-9 yaitu tentang penyakit akibat kerja. Yang pertama kita membahas tentang pengertian, yang kedua ruang lingkupnya, yang ketiga adalah faktor-faktor penyebab PAK. PAK itu singkatan dari penyakit akibat kerja, jenis-jenis dari PAK, sistem pencatatan dan pelaporan PAK, pemeriksaan dan deteksi PAK, dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengendalian PAK. Nah, ini untuk pertemuan ke-10 tentang pencegahan kecelakaan kerja. Ya, ini pertama adalah pengertian ruang lingkup penyebab dari kecelakaan kerja tersebut, bisa dari human error atau mungkin dari alat kerja yang digunakan, klasifikasi kecelakaan akibat kerja, yang kelima kerugian. Nah, bisa jadi kerugian fisik, kerugian material ya, terus sebab-sebab kecelakaan dan analisanya, pencegahan kecelakaan kerja. Pertemuan ke-11 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Pertama kita bahas tentang api dan unsurnya. Nah, sebelum menanggulangi, pasti kita harus tahu dulu apa yang akan kita tanggulangi. Jadi kita harus tahu api dan unsurnya seperti apa. Terus penyebab bahaya kebakaran, klasifikasi bahaya kebakaran, mungkin bisa dari konslet listrik, bisa dari lilin, atau apapun yang menggunakan api. Yang keempat adalah sistem pemadam kebakaran. Ada nggak di situ APAR ya? Terus yang keenam adalah teknik strategi pemadaman. Yang ketujuh adalah sistem siaga bahaya kebakaran. Kedelapan adalah sistem alarm dan deteksi kebakaran. Jadi ketika terjadi kebakaran ada nggak alarmnya untuk mengingatkan tenaga kerja untuk ke tempat yang aman. Yang kedelapan dan yang kesembilan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Selanjutnya yang ke-12, pertemuan ke-12 dan ke-13, kita membahas tentang alat pelindung diri dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang kita sebut dengan P3K. Nah, yang kita bahas ada yang pertama adalah jenis dan fungsi APD. Nah, kita harus tahu APD yang kita gunakan ini fungsinya untuk apa. Misal masker, otomatis untuk melindungi percikan masuk ke hidung atau mengenai muka. Nah, yang kedua adalah tujuan dan manfaat APD. Yang ketiga adalah penata laksanaan dan penggunaan APD. Ini cara menggunakan APD yang benar. Yang keempat adalah pengertian dan tujuan P3K. Yang kelima adalah alat-alat untuk P3K. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-14 dan ke-15, kita akan membahas tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja, biasanya jam sostek atau bisa jadi BPJS Ketenagakerjaan. Yang kita bahas adalah yang pertama, dasar hukum tentang jaminan sosial, ya kita harus tahu dulu dasarnya apa. Terus yang kedua, ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja untuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah kondisi penyakit yang mendapatkan klaim jaminan kerja, jaminan sosial. Jadi kecelakaan akibat kerja seperti apa yang nanti bakal ditanggung oleh jaminan sosial. Yang terakhir adalah proses klaim dan jaminan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Di sini nanti ada cara-caranya untuk mengklaim terhadap jaminan kecelakaan. Nah, yang terakhir adalah UAS. Ini pertemuan ke-16. Materi nanti pertemuan 1 sampai ke-7 itu 25% dan materi setelah UAS itu 75%. Nah, ini untuk penilaian tugas. Di sini
Untuk tugas dinilai dari tugas individu, tugas kelompok, dan yang terakhir adalah sikap dan keaktifan dalam perkuliahan. Jadi, ini tugas individu dan kelompok tergantung juga dari, deadline-nya. Kalau deadline-nya misal hari ini, kalian mengumpulkannya setelah hari ini, ya otomatis nilainya akan lebih sedikit daripada yang mengumpulkannya lebih awal. Selanjutnya, ini terakhir ya dari, pembahasan kita hari ini, yaitu adalah komponen penilaian. Di sini untuk tugas individu komponen penilaiannya adalah 15%, untuk tugas kelompok 10%, untuk UTS adalah 35%, dan untuk UAS 40%. Nah, sekian, untuk pertemuan atau kesempatan kita hari ini, membahas tentang RPS. Mudah-mudahan hari ini berguna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.